Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Jumpa lagi bersama saya di sini Bagus Baraja di channel Gus Baraja. Kembali update jam 9 malam channel Gus Baraja. Insya Allah setelah lebaran ini akan terus update, memberikan keilmuan, memberikan pemahaman tentang nilai-nilai kehidupan, tentang bagaimana caranya memperbaiki diri agar Allah juga perbaiki hidup kita. Kali ini masih dalam suasana Idul Fitri. Saya ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Di lebaran ini atau di hari yang fitri yang baru saja kita lalui bersama, insya Allah Anda semuanya kalau benar-benar memaafkan, Allah akan berikan ketenangan dalam hati kalian. Dan kali ini saya akan membahas sesuatu yang berhubungan dengan lebaran, yaitu memaafkan dan meminta maaf. Seberapa penting sih sebenarnya meminta maaf atau memaafkan itu sendiri, dan bagaimana caranya sebenar-benarnya disebutkan memaafkan? Simak videonya sampai selesai. Masih dalam suasana Idul Fitri, kita tarik mundur dulu, definisi memaafkan itu apa? Karena maaf itu sebenarnya luas. Kita dengan orang lain memaafkan dan minta maaf. Kalau bicara bagian memaafkannya mungkin agak sedikit pincang ya, ego ya. Bagaimana kalau kita berbicara tentang kita meminta maaf kepada orang lain? Nanti baru kita bicara memaafkan orang lain. Jadi kita lihat dulu kesalahan kita sebelum kita lihat kesalahan orang lain. Nah, meminta maaf itu adalah sesuatu yang sangat-sangat penting dalam kehidupan ya. Saya rasa Anda sudah paham, Anda sudah tahu ini ya. Kenapa menjadi penting? Karena memang kembalinya kepada diri kita. Kembalinya kepada diri kita dan kebutuhan kita, bukan kebutuhan orang lain. Nah, mungkin ada sebagian orang di luar sana, saya tidak mau mengatakan banyak karena belum tentu, saya rasa masih banyak orang yang baik di dunia ini. Untuk meminta maaf itu kadangkala orang ada yang merasa gengsi atau ada yang merasa bahwa ketika kita meminta maaf adalah kita lebih hina. Tapi sebenarnya tidak. Justru ketika kita mau meminta maaf ya, kita meminta maaf lebih dulu, itu justru kita sedang membersihkan ego-ego kita. Kita sedang memperbaiki diri kita. Sekali lagi, kalau kita benar-benar meminta maaf tulus ya dari hati ya, itu ada bagian negatif di dalam diri kita itu yang akan terbuang dengan sendirinya. Ego akan terbuang. Kemudian merasa lebih baik daripada orang lain, itu pun akan terbuang. Saya pribadi juga berusaha untuk terbiasa untuk meminta maaf. Kadangkala kita hanya berpikir kesalahan orang lain kepada kita. Tapi kita lupa, jangan-jangan diri kita juga punya salah kepada orang lain. Dan mungkin boleh jadi lebih banyak daripada kesalahan orang lain kepada kita. Dan mungkin juga tidak kita sadari. Awas, hati-hati bahwa kita, selama kita masih berinteraksi dengan orang lain, masih berkomunikasi dengan orang lain, itu artinya kita rentan salah. Jadi meminta maaf lebih dulu itu justru dimuliakan oleh Allah. Jadi hilangkan rasa gengsi untuk meminta maaf lebih dulu. Itu tidak akan merendahkan kita, justru akan dimuliakan oleh Allah. Meminta maaf, sadar diri, introspeksi diri, karena memang manusia itu tempatnya salah. Itu yang pertama, meminta maaf. Kemudian kita bicara yang kedua, yaitu memaafkan orang lain. Baru kita bicara kesalahan orang lain kepada kita. Oke? Selama kita berinteraksi dengan siapapun, keluarga, teman, relasi, dan lain sebagainya, pastilah kita rentan salah. Ya, dan pasti juga mereka rentan salah kepada kita. Selama ada kata-kata yang keluar, itu pasti rentan salah. Nah, orang lain minta maaf kepada kita, kita segera memberikan maaf kepada mereka. Bahkan lebih hebatnya lagi, sebelum mereka mengutarakan permintaan maaf mereka, kita sudah lebih dulu untuk memaafkan mereka. Nah, sekarang saya akan bicara memaafkan itu seperti apa sih? Karena banyak orang, masih ada sebagian orang yang mendefinisikan memaafkan itu dengan melupakan kejadian di masa lalunya. Coba, mungkin nggak kita bisa melupakan masa lalu kita? Nggak mungkin. Karena pikiran manusia itu tidak didesain untuk melupakan satu perkara. Allah mendesain pikiran manusia itu identik dengan mengingat. Nah, masuknya pemaafan atau memaafkan itu, saya mencoba untuk memberikan definisi yang lebih mudah. Memaafkan itu bukan melupakan. Karena boleh jadi, walaupun kita berusaha untuk melupakannya, tidak mengingatnya, tapi kadangkala memori-memori lama itu muncul untuk kita ingat kembali. Nah, tandanya orang sudah memaafkan itu ketika memori negatif atau kejadian lama saat Anda mungkin pernah disinggung, disakiti, dan sebagainya, baik secara perilaku mungkin, dan ketika mengingatnya itu sudah tidak lagi merasakan apa-apa. Itulah memaafkan. Dan ini hanya bisa dicek oleh yang bersangkutan, oleh diri Anda sendiri dan oleh saya sendiri. Ketika kata saya memaafkan orang lain, memaafkan orang yang mungkin dulu pernah menyakiti saya, menyinggung saya, menggores hati saya, saat saya mengingat saya masih timbul sedih, berarti saya belum memaafkan. Jadi
yang bisa tahu ukuran memaafkan atau tidak ya diri kita sendiri. Tetapi ketika saya tulus, dan walaupun ketika mengingat satu kejadian yang berhubungan dengan orang lain yang mungkin pernah menyakiti saya merasa nggak apa-apa, itu sudah berlalu. Dan saya tidak merasa sedih. Itu sebenarnya batas tanda bahwa kita sudah memaafkan. Sekali lagi, ini hanya bisa dicek oleh diri kita masing-masing. Dan tidak ada alat yang bisa mendeteksi manusia itu memaafkan atau belum. Karena murni diketahui hanya oleh dirinya sendiri dan Gusti Allah. Memaafkan sudah, meminta maaf sudah. Sekarang kita akan bicara bagian terakhirnya. Manfaatnya apa sih sebenarnya kalau kita sudah memaafkan atau kita sudah minta maaf? Intinya memaafkan. Manfaatnya apa sebenarnya? Mungkin penjelasan di luaran sana simple banget ya mungkin ya. Memaafkan itu akan membuat diri kita tenang dan sebagainya. Tetapi di balik itu selain jelas membuat diri kita lebih tenang, membuat diri kita lebih damai, membuat diri kita lebih berdamai dengan keadaan, itu juga akan memberikan dampak yang sangat baik untuk masa depan. Dampaknya apa? Orang yang memaafkan sesuai dengan kriteria tadi yang saya jelaskan, itu akan menemukan kedamaian dalam hatinya, dan hatinya benar-benar bisa fokus. Oke, nah ketika dia fokus, ketika dia damai, energinya udah pasti positif, energinya sudah pasti energi kedamaian, dan itu juga termasuk energi keberlimpahan. Anda tahu nggak, salah satu yang sangat mudah untuk mengundang rezeki, mengundang kebahagiaan dalam hidup, ya tidak hanya rezeki, kebahagiaan intinya, itu adalah dengan hati yang damai. Nah, damai ini hanya bisa ditemui atau bisa dirasakan oleh orang yang penuh dengan rasa maaf. Simpel aja kalau itu. Tapi bagian terakhir yang ingin saya tanyakan kepada Anda, sudahkah Anda memaafkan diri sendiri? Sudahkah Anda berdamai dengan diri sendiri? Sudahkah Anda mengerti esensi mencintai diri sendiri? Kalau Anda mendengarkan tadi yang saya sampaikan, menyimak baik-baik dan meresapi setiap apa yang saya sampaikan terkait tentang minta maaf dan memberikan maaf, Anda akan menemukan kedamaian, dan sejatinya itu sudah otomatis Anda berdamai dengan diri sendiri. Kondisi berdamai dengan diri sendiri, kondisi memaafkan diri sendiri, mencintai diri sendiri, ini kondisi yang dicari oleh seluruh praktisi dan semua orang sukses. Sukses itu bicara luar dalam ya. Sukses secara lahiriah, sukses juga secara batiniah. Nah, di dalam penyampaian video-video yang saya upload itu bicara batiniah, bicara hati. Jadi kalau benar-benar kita menemukan kedamaian, sebenarnya sukses secara batiniah di situ. Kalau sudah di bagian dalamnya damai, kalau sudah di bagian dalamnya penuh cinta, kalau sudah di bagian dalamnya itu mencintai diri sendiri, berdamai, kemudian penuh dengan maaf, maka sejatinya sukses secara lahiriah itu sangat mudah untuk digapai. Dan bahkan dari setiap video atau konten yang saya buat, ya nggak sekedar konten sebenarnya, itu semua esensinya adalah bicara tentang bagaimana caranya berdamai dengan diri sendiri. Sekali lagi balik kepada diri kita sendiri yang bisa ngecek, bisa tahu kedalaman pemaafan kita, kedalaman kedamaian kita. Itu cuma diri kita sendiri. Mungkin orang lain akan mendapatkan dampak dari energi, tapi tidak secara totalitas mengetahui hati kita. Yang tahu hati kita adalah diri kita dengan Gusti Allah. Cek diri kita. Pertanyaan terakhir, dan pertanyaan ini berulang saya sampaikan. Sudahkah kita berdamai dengan diri sendiri? Sudahkah kita mencintai diri sendiri? Saya harap Anda sudah merasakannya, karena lebaran ini atau lebaran-lebaran yang lainnya juga itu adalah jembatan untuk menemukan rasa cinta, rasa maaf yang sejatinya sebenarnya memaafkan. Sampai ketemu di video berikutnya. Setelah video ini akan ada banyak video yang mengedukasi Anda semuanya tentang bagaimana menjadi manusia yang berlimpah. Simak dan tungguin terus video-video terbaru dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.